Ada momen dalam sejarah ketika sebuah negara kecil mengambil langkah yang begitu mengejutkan sehingga membuat pusat kekuasaan dunia mendadak gelisah. Burkina Faso, negara yang selama puluhan tahun hampir tak pernah masuk radar ekonomi global, tiba-tiba bergerak dengan percaya diri. Bukan sekedar reformasi kecil atau pidato diplomatik yang penuh janji kosong, melainkan sebuah langkah ekonomi besar yang dikaitkan dengan nilai hingga ratusan juta dolar. Langkah ini digambarkan sebagai pukulan terhadap tatanan lama yang selama puluhan tahun membentuk politik dan ekonomi Afrika. Kisah ini dimulai dari keyakinan baru yang tumbuh di dalam negeri, keinginan untuk mengakhiri model lama yang membuat banyak sumber daya Afrika selalu berputar di tangan kekuatan luar. Dengan populasi yang penuh semangat, pemimpin muda, dan gelombang kesadaran politik baru, Burkina Faso sedang mencoba membangun jalan sendiri. Jalan yang mungkin berbahaya, mungkin penuh kontroversi, tapi juga penuh harapan. Kesepakatan bernilai besar, digambarkan sekitar 400 juta dolar itu menjadi simbol keberanian itu. Bukan sekedar kontrak komersial, tetapi pernyataan bahwa negara ini ingin mendefinisikan ulang posisinya dalam peta geopolitik. Dalam narasi yang berkembang, kesepakatan minyak ini diibaratkan sebagai penanda bahwa Afrika tak lagi ingin menjadi penonton, Afrika ingin mengendalikan panggung. Aroma perubahan itu terasa dari cara para pemimpin Burkina Faso berbicara tentang kedaulatan ekonomi. Selama beberapa dekade, negara-negara Afrika dikenal sebagai pemasok bahan mentah. Mereka mengekspor hasil bumi dalam bentuk mentah, lalu mengimpor kembali produk jadi dengan harga jauh lebih mahal. Siklus ini menjerat ekonomi banyak negara Afrika dan melanggengkan ketergantungan. Burkina Faso memilih menantang pola itu. Keputusan memasuki kesepakatan energi yang lebih menguntungkan dianggap sebagai bagian dari upaya menghentikan praktik lama yang hanya memperkaya pihak eksternal. Dalam konteks geopolitik global, langkah seperti ini hampir selalu memicu reaksi. Negara-negara barat yang selama ini memiliki pengaruh kuat di Afrika tentu tidak bisa mengabaikannya. Bukan soal besarnya angka saja, tetapi apa makna politisnya. Setiap perubahan arah kebijakan energi di benua Afrika, sekecil apapun, bisa berdampak besar pada hubungan internasional. Dan disinilah letak inti drama ini. Sebuah negara yang biasanya dianggap tak berpengaruh, mendadak menjadi pusat perhatian. Narasi yang terbentuk menggambarkan bahwa banyak pihak luar merasa tidak nyaman ketika Burkina Faso menunjukkan ambisi untuk mengelola sendiri sumber dayanya. Ketika negara kecil mencoba keluar dari pola lama, kekhawatiran muncul bahwa langkah ini dapat menular ke negara-negara lain. Sekali satu negara berhasil, yang lain bisa mengikuti. Dan inilah hal yang benar-benar mengguncangkan sistem internasional. Kekuatan lama dalam hubungan global selalu mengandalkan stabilitas. Stabilitas yang seringkali berarti mempertahankan posisi Afrika sebagai pemasok bahan mentah murah. Namun Burkina Faso memilih memutar arah. Dengan perjanjian bernilai besar itu, negara ini ingin membuktikan bahwa Afrika mampu lebih dari sekedar menjual tanahnya. Afrika ingin mengolah, memproduksi, dan menentukan harga sendiri. Semangat itu terasa semakin kuat ketika pemerintah mulai menggunakan istilah seperti kedaulatan energi, kemandirian ekonomi, dan pemutusan ketergantungan historis. Kata-kata ini menjadi tanda bahwa ada transformasi ideologis yang sedang terjadi. Bukan sekedar perbaikan ekonomi, tetapi perubahan cara pandang. Mereka tidak hanya ingin uang, tetapi juga kendali. Langkah ini menimbulkan resonansi emosional yang kuat di kalangan masyarakat Afrika. Selama bertahun-tahun, banyak yang merasa bahwa benua mereka selalu dipandang sebagai objek, bukan pelaku. Selalu menjadi daerah penyedia komoditas, bukan pusat inovasi. Selalu dijadikan pasar, bukan pemain. Ketika Burkina Faso berani mengambil langkah berbeda, semangat itu menyebar seperti percikan api yang jatuh ke rumput kering. Harapan baru pun muncul bahwa generasi Afrika berikutnya mungkin tak lagi tumbuh dalam bayang-bayang kontrak timpang dan tekanan geopolitik. Ada mimpi tentang Afrika yang berdiri dengan kaki sendiri, mengatur jalannya sendiri, dan mengambil peran yang lebih besar dalam ekonomi global.
Dan meski langkah Burkina Faso masih awal dan penuh tantangan, simbolisme politiknya jauh lebih besar daripada angka 400 juta dolar itu sendiri. Namun, jalan menuju kemandirian tidak selalu mulus. Ada tekanan, ada kritik, ada ancaman terselubung, dan ada pihak yang meragukan kemampuan negara kecil seperti Burkina Faso untuk benar-benar menjalankan proyek energi besar. Ada pula yang mempertanyakan narasi yang berkembang, mempertanyakan sumber data, mempertanyakan realitas di lapangan. Tetapi apapun debatnya, satu hal tetap jelas. Langkah ini telah menciptakan percakapan penting tentang masa depan Afrika. Di dalam negeri, langkah ini juga membangun rasa percaya diri yang baru. Banyak orang mulai berbicara tentang masa depan yang tak lagi dibatasi oleh sejarah kolonial. Ada keyakinan bahwa negara dengan sumber daya terbatas pun dapat melakukan lompatan besar jika memiliki visi dan keberanian. Dan keberanian inilah yang banyak disorot dalam perkembangan terbaru Burkina Faso. Tatanan lama yang sering dianggap sebagai sistem global yang menguntungkan kekuatan besar dan merugikan negara kecil digambarkan mulai retak. Tidak sepenuhnya runtuh, tetapi mulai goyah. Tindakan Burkina Faso dianggap sebagai palu pertama yang memecahkan dinding itu. Bahkan jika kesepakatan ini masih berada dalam tahap awal atau belum sepenuhnya terwujud secara global, sorotan yang dibangun di sekitarnya menciptakan dampak besar terhadap persepsi publik. Ada sesuatu yang menarik ketika negara yang dulu disebut terpinggirkan justru menjadi pusat perhatian. Ketika negara kecil berbicara lantang, dunia mau tidak mau harus mendengarkan. Tidak peduli apakah mereka setuju atau tidak, narasinya sudah terlanjur tersebar dan wacana tentang kebangkitan Afrika sudah terlalu kuat untuk dihentikan. Kemunculan Burkina Faso sebagai simbol perlawanan terhadap struktur ekonomi global yang timpang menunjukkan bahwa perubahan tidak selalu datang dari negara kaya atau kuat. Kadang perubahan dimulai dari tempat terpaling tak terduga. Dan ketika perubahan itu tiba, konsekuensinya bisa sangat besar. Negara-negara Afrika lain mulai melihat kemungkinan yang sama, bahwa membangun kebijakan ekonomi independen bukan lagi mimpi, melainkan sesuatu yang bisa dicoba. Dengan keberanian mengikat kesepakatan energi bernilai tinggi, Burkina Faso sedang mengirim pesan yang begitu jelas bahwa mereka tidak lagi ingin ditentukan oleh sejarah, tetapi ingin menulis sejarah sendiri. Bahwa mereka tidak lagi ingin bergantung pada kekuatan lama, tetapi ingin membangun masa depan mandiri bersama sekutu yang lebih seimbang. Bahwa mereka tidak lagi ingin dilihat sebagai negara kecil tanpa pengaruh, tetapi sebagai negara yang punya hak penuh atas sumber dayanya. Dunia mungkin meragukan, dunia mungkin mengkritik, dunia mungkin bertanya-tanya. Namun semangat perubahan itu sudah berjalan, dan begitu sebuah bangsa merasakan sedikit saja rasa percaya diri, sulit bagi siapapun untuk menghentikan momentum tersebut. Kesimpulannya, perjalanan Burkina Faso dalam membangun paradigma baru bukan soal angka 400 juta dolar, tetapi soal tekad. Tekad untuk merdeka ekonomi, untuk melawan struktur yang tidak adil, dan untuk membuktikan pada dunia bahwa Afrika mampu berdiri sendiri. Ada perjalanan panjang di depan, tetapi satu hal pasti, langkah berani ini sudah cukup untuk membuat tatanan lama terguncang dan dunia akhirnya mulai memperhatikan.